Oke teman-teman, selamat datang di channel Imam Cuks. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman, aku pengen bahas tentang kuncian leher nih. Oke, semalam teman-teman, aku tuh lihat YouTube ya, lihat YouTube, ketemu videonya Mas Heri Pras. Sebenarnya tuh aku tuh udah sering nonton ya teman-teman video-videonya Mas Heri Pras. Cuma kayaknya yang satu ini belum aku tonton karena beliau buatnya itu 8 bulan yang lalu gitu loh, tentang penyelesaian dari kuncian leher, mungkin seperti itu. Dan di video itu aku kurang sependapat dengan Mas Heri Pras. Tentu teman-teman, kalau misalnya kita berbeda pendapat, ketika kita mengungkapkan sesuatu, kita harus disertai dengan alasan dan juga pendapat yang lain yang lebih logis, mungkin seperti itu kan biasanya kan kalau kita perbedaan pendapat. Dan juga video ini bukan untuk gimana ya, bermusuhan antara aku Mas Heri Pras ya teman-teman, nggak mungkin, nggak, karena video ini hanya untuk pendapat dan saran aja ya menurut aku ya teman-teman. Dan juga perbedaan antara seniman bela diri itu biasanya cukup biasa lah ya teman-teman kalau kita perbedaan pendapat ya, apalagi seniman bela diri itu udah biasa, pasti adalah perbedaan. Nah, dari perbedaan ini ambil positifnya aja, yaitu ambil ilmu yang baru, ambil wawasan yang baru dari perbedaan ini, sehingga terjadilah sebuah persatuan, mungkin seperti itu. Oke lah, tapi sebelum itu teman-teman, di sini aku kasih tahu cara kuncian leher yang benar terlebih dahulu. Oke lah. Oke teman-teman, sebelum itu kenalin, ini namanya Mas Misbah Rohyan. Oke, dia tuh yang biasanya buat video sama aku nih teman-teman. Dari video awal sampai akhir tuh sama dia terus nih. Nah, dia juga bukan seorang pesilat, orang biasa lah ya, orang biasa. Hanya ikut silat, tapi dia aku ajak terus tuh gak pernah mau ya teman-teman untuk berlatih silat, gak tahu kenapa ini. Oke lah, kita langsung aja lah ke cara kuncian yang benarnya. Oke, sini ngadep sono biar kelihatan samping. Oke, mungkin seperti ini ya, tangan kanan. Biasanya kalau ngunci itu leher tuh tangan kanan ya teman-teman, tangan kanan. Jarang orang tangan kiri, tangan kanan ya. Tangan kanan di sini, yang satu kayak gini teman-teman, balik. Nah, ini satu kan. Yang kedua di sini nih, pegang. Yang ketiga, pegang palanya nih yang bener nih, kuncian pala nih, kuncian leher nih. Nah, ini yang bener nih. Ya, bukan di sini, bukan di sini. Karena ngunci ya teman. Kalau ngunci itu berarti dia nggak bisa gerak tuh. Coba gerak. Oke, gerak dikit, aku tekan ya teman-teman. Jadi nggak bisa ya. Oke, ini kuncian yang benar, kuncian leher. Oke, udah balik. Yang penting udah tahu aja kuncian yang benar yang gitu. Oke teman-teman, mari kita tonton dari videonya Mas Heri Pras terlebih dahulu ya, sebelum kita mengomentari. Oke, kita nonton videonya berikut. Cara satu-satunya meskipun kita begini, coba Rizky yang kuat. Nah, ini nggak bisa dilepas ya, nggak bisa dilepas. Cara satu-satunya adalah kalau kita di jalanan, dijahati orang, ditodong atau dikunci seperti ini, caranya satu, tarik kaki kita ke belakang, di belakang musuh, terus usahakan nunduk gini, dan tahan, pegang ini harus kuat, dan kita ambil kakinya, tahan Rizky. Oke teman-teman, tadi kalian udah nonton videonya Mas Heri Pras. Kalau kalian pengen lihat video fullnya, nanti aku cantumin di deskripsi video ya teman-teman, di linknya tinggal kalian pencet aja, lihat video fullnya Mas Heri Pras bagi yang belum nonton. Oke, tapi ya rata-rata sih kayaknya sih udah sering nonton gitu loh. Oke lah, perlu dipahami bahwa kuncian leher ini mempunyai dua tujuan doang nih teman-teman. Yang pertama itu melumpuhkan, yang kedua itu mati ini. Cuma dua pilihan aja nih. Kalau kita dikunci nih sama musuh, contohnya musuh itu tinggal pengen ngelumpuin kalian atau enggak pengen mati ini, karena kuncian ini bener-bener fatal ya teman-teman, bener-bener fatal sekali gitu loh. Oke lah, kenapa kok aku tidak setuju dengan pendapat ini? Oke, masuk Bray. Oke, kenapa? Oke, kita tampilin dulu ya teman-teman, gerakannya tuh seperti ini. Coba kunci gua. Oke, kaki sono belakang satu, yang kencang. Oke, mungkin gerakannya seperti ini ya. Nah, dia gerakannya seperti ini tadi, bilang baru banting. Menurut aku ini benar-benar nggak setuju ya teman-teman, karena kuncian leher sebetulnya itu gerakan tangannya itu kan di sini nih, di kepala ya, bukan di sini. Kalau di sini aku masih bisa gerak nih, no, nggak ngunci ini namanya. Tapi kalau di leher, coba, nah ini nggak bisa nih, no.
Nah, ini udah mereng nih, nggak bisa nih ya. Apalagi kalau kita gerak ke belakang gitu loh. Coba, yang kenceng. Karena kalau misalnya aku gerak nih teman, dia pasti ngencengin tuh. Ya, karena nggak mungkin tuh kita gerak, kita pengen nyelesain, tapi dia diem aja. Itu aneh ya teman, bener-bener aneh, kayak nggak logis aja secara logika. Oke, kita coba ya. Ini bener-bener kunciannya nih. Gak mungkin ya teman-teman, karena udah kehabisan napas duluan aku. Sekali lagi nih, ini karena nggak bohong nih, ini bener-benerin ya. Gak bisa ya teman-teman, nggak bener-bener nggak bisa, karena dia bener-bener udah kunci. Mungkin seperti itu, oke. Kecuali ya teman-teman, kecuali kalau jenis kuncinya itu seperti ini nih. Kecuali kalau kita gini aja, itu baru, itu masih bisa ya. Kalau gini nih, coba, kalau kayak gitu. Nah, kalau kita gini, kita tuh masih bisa leluasa gerak. Kalau di leher itu kurang memungkinkan, kurang logis. Kalau di sini masih logis nih teman-teman. Buat aku banting, kita banting lewat bawah aja juga masih sebenarnya masih bisa nih. Tuh, nah, ini sebenarnya udah bisa. Sekali lagi, kalau kita ke samping pun lebih enak malah samping tuh. No, tinggal aku selesai. Nah, tinggal banting aja. Karena di situ ya, kalau di sini baru masih logis ya. Mungkin seperti itu. Oke, kita tonton video Mas Heri Pras teknik berikutnya. Ya, yang kuat. Ya. Nah, sudah aman. Jadi kita tinggal bisa banyak. Oke, tadi kita udah nonton video yang tadi dari penyelesaian Mas Heri Pras. Oke, sebenarnya itu benar-benar kurang logis ya. Kalau kita secara logis muter badan itu malah bisa berakibat fatal ya. Kalau kunciannya benar-benar betul gitu loh. Karena menurut aku yang dikunci sama Mas Heri Pras itu gerakannya, pemegangannya itu menurut aku masih salah. Belum kunci itu namanya. Kalau di ganda tuh begitu, belum kunci. Kalau belum kunci itu bukan disebut namanya kuncian. Oke, mungkin gerakannya seperti ini tadi. Coba ya. Ini lemas dulu ya, anggap aja muter. Kalau nggak tangannya di sini nih. Nah, biar sama. Kalau di sini muter. Nah, kalau di sini masih bisa ya teman-teman, masih logis ya. Tapi kalau misalnya tangannya di kepala, coba di kepala, nggak mungkin nih aku gerak ini dia cuma melongo sambil kelepas, itu nggak mungkin. Karena aku gerak dia pasti neken juga teman-teman. Jadi contoh nih, aduh sampai bunyi loh. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak logis banget. Kecuali tangannya di sini nih. Kecuali tangannya di sini. Contoh kunciannya tuh seperti ini teman-teman. Kecuali kunciannya gini doang nih. Ini kalau dilihat samping nih. Kecuali kunciannya gini. Ini masih bisa muter nih. Kalau gini, nggak bisa tuh. Kalau kalian muter malah ngenakin musuhnya. Nah, tinggal tinggal koit dah. Coba kalau kunciannya yang tadi yang gini. Nah, kalau gini masih bisa memungkinkan untuk penyelesaiannya yang muter tadi teman-teman. Tinggal giniin aja nih. Tuh, itu udah lepas tuh. Tuh, tinggal seperti itu aja sih ya. Oke lah, kita lanjut aja ke video Mas Heri Pras selanjutnya. Turun sedikit. Nah, habis itu pegang. Nah, ya, kita banting. Tapi kalau kita di posisi ini mau ngebanting, nggak bisa. Turun dikit, dorong. Nah, jadi banting. Kita juga ikut jatuh seperti itu. Oke teman-teman, kita udah tonton videonya Mas Heri Pras yang tadi. Nah, kalau yang video ini baru nih, aku agak setuju nih. Tapi aku kurang setuju apabila kalau sebadan gini nih. Dalam arti itu badannya tuh sama. Jadi harus gimana ya? Gerakan itu bisa diselesaikan apabila 2 kali lebih besar kita ngunci gitu loh. Kita ngunci orang nih 2 kali lebih besar dari kita gitu loh. Jadi gitu. Jadi kemungkinan bisa kebanting itu bisa, penyelesaiannya pun masih bisa. Kalau di luar ya. Kalau sepantaran kayak gini kita gerak sedikit pun otomatis pasti ditekan nih. Contoh nih sana. Lo kayak banting gua ya. Contoh nih ya teman-teman. Contoh. Dia pengen turun kepala aja udah aku tekan karena emang kayak gitu ya teman-teman. Kalau di lapangan tuh dia gerak dikit kita pasti gini biar aman kita sendiri gitu loh. Oke, contoh, ayo lo banting gua ya. Tuh 2 3. No, tuh 2 3. Nggak bisa teman-teman. Ya contoh, kalau dia yang nggak apa-apa. Nggak ngerti anak orang soalnya ini. Nih contoh ya. Contoh nih. Sesuai. Oke, nggak apa-apa. Ini emang harus kayak gitu ya teman-teman. Biar jelas ya.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Nggak bisa ya teman-teman, nggak bisa. Kalau misalnya badannya 2 kali lebih besar dari kita, kemungkinan bisa gitu loh. Tapi masih kemungkinan. Kalau dia jago kuncian, itu udah wassalam. Kita nggak bisa nerapin kayak gitu. Oke, mungkin seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya. Lah terus mas, mana nih? Jangan banyak bacot doang dong. Jangan cuma komentar doang dong. Itu logis atau nggak logis, coba dong kasih pendapat yang lain. Oke, mungkin seperti itu. Mungkin ada salah satu dari kalian yang berpikir seperti itu. Oke, di sini aku bakal kasih tahu ya. Oke, apa caranya, gimana solusinya, kita langsung aja. Oke teman-teman, sekarang masuk ke 3 cara pendapat aku ya teman-teman. 3 cara pendapat aku. Oke, karena kalau kita berbeda pendapat itu harus disertai alasan dan juga harus mempunyai pendapat yang baru, memungkinkan untuk menutupi kesalahan-kesalahan dari pendapat sebelumnya. Kan biasanya kalau musyawarah itu seperti itu ya. Oke. Dan 3 cara yang bakal aku kasih setelah ini tidak bisa dipergunakan di pertandingan. Apalagi yang biasa kan kunci-kuncian tuh di MMA itu nggak bisa. Sebenarnya juga menurut aku ya teman, MMA itu, atlet MMA itu sebenarnya sih udah tahu ya cara-cara seperti ini gitu loh. Karena makanan sehari-harian mereka itu ya kunci-kuncian aja gitu loh ya teman-teman. Ya, maka dari itu teknik ini hanya bisa dilakukan di luar aja, di luar pertandingan. Oke. Karena bebas peraturan gitu loh. Oke. Tapi sebelum itu teman-teman, di sini bakal aku kasih tahu kata-kata dari pelatih ganda aku teman-teman. Oke. Dia pernah bilang gini nih. Pas aku latihan ganda, aku lagi kuncian nih. Dia pernah bilang kayak gini loh. Kalau lo dikunci dan lo nggak bisa ngelepasin kuncian itu, lo buat dia ngelepasin gitu loh, paham ya? Kalau lo dikunci dan lo nggak bisa, bingung, nggak tahu cara ngelepasinnya, lo buat dia ngelepasin kuncian lo. Oke, paham ya? Jadi yang bisa ngelepas, kalau kita nggak bisa ngelepasin, ya caranya cuma satu, yang lepasin dia, yang kunci, seperti itu, paham ya? Oke, kita langsung aja. Cara pertama, kunci boy. Ini ada 2 tipe nih, yang cewek dan yang cowok. Oke, kita yang cewek terlebih dahulu. Biasa cewek kan bawa senjata yaitu jarum pentul ya. Oke, jarum pentul bisa dipergunakan untuk melepaskan teknik ini. Oke, jarum pentul. Yang pertama kalian bisa tusukkan ke sini teman-teman, ke tangannya. Set, otomatis dia bakal akan longgar. Dengan longgar ini kalian bisa gunakan teknik ini teman-teman. Kalau udah longgar nih, tek. Contoh ya udah longgar nih. Dia ada celah nih, baru kita bisa gunain putar sini, kunci sini kan, kunci sini. Kalau kalian pengen lebih aman lagi, oke, mungkin ini terlihat seperti ini karena dia nggak ada basic bela diri ya teman-teman. Kalian kalau pengen lebih aman lagi seperti ini, nah, pas sakit bilang, oke, jadi ini udah kunci nih. Kalau kalian pengen lebih nyiksa lagi, ambil jelentiknya nih, nah kayak gini teman-teman. Kalian nggak usah gini aja juga sakit. Oke, mungkin seperti itu, kasihan. Oke, mungkin seperti itu. Oke, ya. Itu cara pertama untuk perempuan. Oke. Cara kedua kalian bisa serang di muka ya teman-teman. Kalau kita diserang muka, otomatis kan gini dulu tuh. Nah, itu ada kemungkinan dia ada celah tuh, kita ada celah. Nah, cepret, diusahakan sih kenain mata ya teman-teman. Bisain kena mata. Tapi kalau bisa sih ya tusuk aja, yang penting kena di area muka. Cepret. Baru ini kan longgar tuh, ada celah tuh. Baru kayak teknik tadi teman-teman. Ambil sini, kunci. Nah, ini jangan. Oke, mungkin seperti itu. Kalian pasti udah paham lah kuncian yang tadi. Karena dia ini nggak ada basic ya, nggak ada basic. Makanya kelihatannya aneh lah ya. Makanya ikut latihan silat. Oke, sekarang yang laki-laki nih teman-teman. Tadi kan perempuan, sekarang laki-laki. Masih tetap di cara pertama, pakai senjata. Laki-laki. Nah, biasa kan kalau laki-laki kan bawa itu tuh, bawa korek. Kalian bisa gunain tuh buat ngelepasin ini. Nah, tinggal dikorek aja teman. Nah, udah, sorry. Ya pasti udah panas ya teman-teman, udah sakit Anda. Di situ kesempatan kalian buat memanfaatkan momentum itu gitu loh. Kalian lepasin gitu kan, gini longgar nih contoh ya, habis dikorek tuh. Nah, ini kalian langsung bisa tuh jebret, brang. Nah, kalian bisa serang muka, bisa gitu, tinggal enak. Yang penting di sini tuh kuncinya itu kalian lepas terlebih dahulu dari kuncian leher ini.
Oke, paham ya dari sini ya? Oke, itu cara pertama teman-teman. Oke teman-teman, sekarang masuk ke cara kedua ya. Nah, cara kedua ini sengaja teman-teman, dia nggak aku kasih tahu caranya gitu loh, biar dia nggak bingungan, soalnya dia nggak ada basic bela diri ya teman-teman. Jadi cara kedua ini bener-bener real ya. Nanti dia kunci, nanti aku cara penyelesaiannya tuh gimana. Kalau kelepas ya berarti emang efektif, kalau nggak kelepas ya emang nggak bisa gitu loh ya. Jadi di sini real ya, nggak aku kasih tahu dia tekniknya nih ya. Nah, nggak usah dendam nanti ya, pokoknya itu ya. Oke, kita langsung aja kita coba. Oh ya, sama kayak tadi aku kasih tahu dulu kata-kata yang tadi. Kalau lo dikunci dan lo gak bisa ngelepasinnya, buat dia yang lepasin sendiri gitu loh. Oke, sama teknik kayak tadi. Ini kan udah gak bisa tuh, kita gini-gini kita ngelepasin gak bisa, buat dia aja yang ngelepasin gitu loh. Kalau tadi kita kan pakai senjata buat dia ngelepasin, kalau sekarang beda. Oke, ayo, ini serius nih ya. Lo nanti lo serius ya, lo kenceng-kenceng lo. Oke ya, di sini paham ya. Coba kenceng lagi, kurang kenceng. Oke, segitu. Oke, udah bagus ya segitu ya. Kalau ini cara ini efektif, berarti bisa aku pakai ya teman-teman. Oke, ini ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi. Oke. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Sebenarnya ini karena bercanda aja, karena tekniknya yang betul itu kayak gini teman-teman. 1, kepruk ya, kepruk kemaluan. 1, oh, kenceng. 1, kalian bisa tambahan nih. Teknik pertama 1, 2, kepruk. Oh iya, pelan-pelan, sorry. Lagi. Ya. Oke, Pak, kalau bagi perempuan, biasanya kan perempuan kan nggak bisa tuh nyikut-nyikut, karena kan powernya dia kan nggak ada. Kalian bisa aja tuh buat ngeremes astagfirullahaladzim, anunya ya teman-teman, anunya dia ini kalian bisa gunakan, diperes. Tapi bukan yang panjangnya teman-teman, tapi yang bulatnya, yang telurnya ya. Kalau yang panjang dia keenakan gitu, tapi yang telur ya kalian peres, itu otomatis kayak gini teman-teman. Pin kunci, wah mules langsung kelepas gitu. Oke, sekali lagi. Cara pertama 1, 2 ya, 1 udah ditutupin jurang lagi. Ini cara kedua titik 1 lah, cara kedua titik 2 nih, yang tadi diremes ya, krek, wah gitu, dia otomatis lepas nih. Nah kalian kalau dia lepas jangan sia-siakan tuh sama teknik yang tadi. Nah, bagi yang laki kalian bisa langsung banting, nah nanti lepas tuh kalian bisa langsung banting. Kalau enggak kayak gini yang tadi, putar dulu, jebret, ini udah ngunci nih sebenarnya. Nah tekniknya tuh seperti ini tuh. Nah kayak gini nih. Nah ini udah bisa nih. Kalau kalian berjiwa nyiksa, ambil jelentiknya nih. Nah kayak gitu. Oke ya, seperti itu ya. Itu cara kedua nih. Itu cara kedua. Oke, mungkin seperti itu. Udah, kasihan ntar dia balas dendam. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang masuk ke cara ketiga ya. Nah cara ketiga itu cara ngelepasinnya itu dengan kereflekan yang tinggi ya. Itu kereflekan yang tinggi. Kalau refleks kalian tinggi, jadi kan sebelum kunci itu kan ada prosesnya dulu, 1 baru kunci ya kan. Contoh di sini, hadap sono. Ada prosesnya dulu kan biasanya kan, kunci baru gini kan. Tapi kalau kalian punya kereflekan yang tinggi, contoh kayak kunci gua. Contoh ya, kunci. Langsung. Jadi jangan biarin gimana senep enggak karena. Jadi jangan sampai kita biarkan dia mengunci kita gitu loh ya. Maka dari itu ya kalian latihlah refleks kalian, karena bisa jadi itu menyelamatkan hidup kalian. Itu cara ketiga. Nah, kan tadi aku udah bilang kan, cara pertama, cara kedua, cara ketiga itu nggak bisa dipakai di pertandingan. Kalau cara ketiga ini masih memungkinkan, tapi kalau cara 1, kedua itu nggak mungkin, karena di pertandingan kan nggak boleh pakai senjata tuh. Dan juga cara kedua juga nggak boleh nyerang kemaluan, mungkin seperti itu. Oke lah, jadi inti dari video ini, kalau kalian misalnya dikunci, contoh kayak kuncian leher, itu sebenarnya udah mati itu teman-teman. Nggak bisa kita buat nyelesain, buat ngebongkar. Caranya buat dia sendiri yang ngelepasin dari kuncian tersebut gitu loh. Mungkin seperti itu. Oke, sekali lagi aku tegasin sekali lagi ya, bahwa video ini bukan untuk gimana ya, menyinggung
Mas Heri Pras, bukan ya teman-teman. Karena menurut aku sih dengan perbedaan pendapat yang seperti ini sih akan menambah wawasan ilmu menurut aku ya. Menambah wawasan ilmu, menambah hal yang baru, pengalaman yang baru. Jadi kita tahu tuh gak cuma taunya itu doang, tapi tahu wah ternyata ada yang baru nih ini nih. Wah kayak gini nih. Karena aku berkali-kali dipesankan sama pelatih ganda aku tuh seperti itu teman-teman. Untuk jangan cuma berpatokan ke satu arah, lu harus cari referensi yang lain gitu loh. Jadi gerakan lu tuh nanti gak cuma gitu-gitu aja, gerakan lu tuh harus bervariasi, mungkin seperti itu ya. Oke lah, mungkin video ini juga lumayan panjang ya. Dengan video yang panjang ini tentu gak sia-sia ya teman-teman, insya Allah bermanfaat buat kalian. Oke, mungkin itu jangan lupa subscribe video ini dan juga like. Kalau kalian mau share ya alhamdulillah bagus, share ke teman-teman kalian, ke saudara kalian. Dan video ini aku buat itu sebelum puasa ya teman-teman, kemungkinan aku uploadnya itu pas puasa. Oke, mungkin seperti itu. Oke lah, bye bye.